Assalamualaikum Pak Redo. Waalaikumsalam, Pak Agra. Nah, silahkan masuk, Pak. Apa kabar tuh, Pak? Silahkan duduk juga. Oh iya Pak, terima kasih. Maaf nih Pak, mengganggu waktu Pak Redo nih sebentar. Apa Pak punya waktu sebentar Pak? Saya ada yang mau dibicarakan sebentar sedikit nih Pak tentang situasi di kelas saya saat mengajar nih Pak. Oh, tentu, Pak. Ada waktu saya. Tak masalah, Pak Agra. Kebetulan juga nih, saya lagi senggang nih, Pak. Apa tuh, Pak, yang ingin dibicarakan? Eh, ya Pak, terima kasih banyak nih Pak sebelumnya Bapak udah ngeluangin waktu. Gini Pak, ada yang ingin saya ceritakan sedikit. Saya akhir-akhir ini kok agak merasa khawatir ya Pak dengan situasi di kelas saya. Eh, saya memiliki atau ada beberapa siswa di dalam kelas saya yang tampaknya kurang mandiri nih Pak saat dalam pembelajaran. Oh, gitu. Oke, Pak. Kalau masalah seperti ini, saya mulai paham nih apa yang Bapak sampaikan. Kondisinya bagaimana ya, Pak Anggra? Kalau boleh tahu, bagaimana kabar siswa yang Bapak maksud tadi, sejauh yang Bapak pantau? Eh, Baik-baik saja sih sebenarnya Pak, tapi sejauh yang saya lihat, saya merasa ada pola atau kondisi di mana siswa-siswa saya ini cenderung mengandalkan bantuan saya Pak selama pembelajaran. Jadi terlalu sering dibantu ketika mereka menghadapi kesulitan sehingga dia tuh tidak bisa menyelesaikan masalah ketika pembelajaran atau tugas yang saya berikan kepada mereka, Pak. Ya, Pak. Jadi, menurut Pak Agra nih, bagaimana kondisi seharusnya terhadap beberapa siswa yang Bapak maksud tadi? Nah, saya Pak berharapnya eh, bisa membantu siswa-siswa yang tadi ini untuk jauh menjadi lebih mandiri, Pak. Mereka bisa menyelesaikan permasalahannya atau tugas-tugasnya saat diberikan tugas, Pak. Saya ingin mereka dapat mengembangkan kemampuan mereka secara mandiri, sehingga ketika terjadi permasalahan atau menemukan masalah di dalam pembelajaran, mereka bisa mencari solusi sendiri, Pak. Dan tidak terlalu bergantung kepada saya selaku gurunya gitu, Pak. Begitu, Pak Agra. Maksud dan tujuan Pak Agra ini sangat baik, Pak, saya dengar. Nah, coba sekarang nih, Pak. Bagaimana Pak Agra melihat perilaku mereka yang membuat Pak Agra merasa mereka itu kurang mandiri? Diperlakukan seperti mana tuh, Pak? Hmm. Ada beberapa tanda, Pak, yang saya lihat secara langsung ya, Pak, ya ketika di dalam kelas. Mereka ibaratnya tidak ada kreativitas ya, Pak. Harus menunggu instruksi dari saya dulu untuk dapat menyelesaikan masalah tanpa harus menyelesaikan dengan pendekatan mereka sendiri, Pak. Kadang-kadang juga yang saya temui, mereka tuh cenderung pasif ya, Pak, saat diberi tugas-tugas mandiri itu. Jadi dia tidak ada ibaratnya berpikir bagaimana menentukan solusi ketika menemukan permasalahan saat pembelajarannya, Pak. Oh, begitu, Pak Agra. Saya mengerti perasaan Pak Agra, karena kita sama-sama guru mungkin ya, Pak. Selanjutnya lagi nih Pak Agra, apa Bapak memiliki rencana atau ide untuk membantu mereka tersebut untuk mengembangkan kemandirian dalam belajar sehingga mereka tidak pasif lagi dalam belajar nanti, Pak? Gini Pak, saya tuh punya pikiran untuk memberi mereka ini siswa-siswa tadi itu Pak, siswa-siswa yang kurang mandiri ini, Kak, saya mau punya pemikiran untuk memberikan mereka tantangan yang lebih kompleks Pak, yang memerlukan pemikiran kritis dan pemecahan masalah sehingga mereka tuh ibaratnya ketika menemukan masalah di lapangan, mereka bisa loh memecahkan masalahnya itu sendiri. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mendorong mereka bagaimana caranya biar mereka tuh lebih berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas, Pak. Karena mereka cenderungnya diam, harus dipancing dulu gitu, baru mereka mau bicara. Dan khususnya saya juga mau ngasih ruang sih Pak untuk mereka agar bisa berbagi pendapat, mengeluarkan pendapat ketika pembelajaran. Rencana saya seperti itu sih Pak Redo. Wah, luar biasa Bapak. Itu adalah langkah yang sangat bagus Pak Agra.
Selanjutnya, bagaimana Pak Agra melaksanakan rencana ini dalam situasi kelas Bapak sehari-hari? Tentu kita butuh merencanakan sesuatu ya Pak, biar berjalan sesuai keinginan kita. Eee, Kalau saat ini, saya akan memulainya dengan merancang tugas-tugas yang lebih terbuka, Pak Redo. Jadi, yang memerlukan pemikiran kritis dan pemecahan masalah ketika menemukan masalah di lapangan. Saya juga punya rencana untuk ketika pembelajaran itu, Pak, saya mengadakan sesi diskusi terstruktur, di mana nanti siswanya bisa saling berinteraksi dan saling menginspirasi, saling bertukar pendapat, sehingga terbukalah pemikiran mereka untuk menentukan solusi sendiri ketika mereka menemukan masalahnya, Pak. Mungkin itu, Pak Redo. Kalau seperti itu Pak Agra, semuanya sudah sangat terencana oleh Pak Agra. Saya mendengarnya saja sudah merasakan terencana sekali oleh Pak Agra. Lalu Pak Agra, bagaimana nanti ke depannya Bapak akan menjalankan rencana tersebut? Dari apa yang saya rencanakan, saya akan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kemandirian mereka nih Pak rencana. Jadi ya bagaimana langkah-langkah tadi bisa menghasilkan mereka menentukan solusi dari masalah yang mereka temukan. Kemudian saya juga merasa penting untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dari pendapat-pendapat mereka atau ya pendapat-pendapat mereka lah Pak, serta dukungan saat mereka mencoba mengatasi tantangan dalam pembelajaran. Sehingga kalaupun mereka bertemu permasalahan di lapangan, ya kita tidak mengecilkan apapun solusi yang dari mereka, tapi mereka kita kasih dukungan terus Pak. Bagaimana caranya mereka bisa mengatasi tantangan selama pembelajaran berlangsung. Mungkin itu Pak. Ya, sikap Pak Agra sangat bagus dan tanggap saya lihat. Terus berkomunikasi ya Pak dengan mereka, anak-anak kita tadi. Kita lihat perkembangannya dari waktu ke waktu dengan dukungan dan bimbingan dari Bapak nih. Saya mendengarnya saja saya yakin siswa tadi akan dapat mengembangkan kemandiriannya dalam belajar ke depannya. Mereka akan lebih aktif dan lebih mandiri nantinya ke depan. Saya yakin karena saya mendengarnya dari Bapak semuanya sudah terencana dengan bagus, dengan dukungan dan bimbingan dari Pak Agra, saya yakin semuanya akan berjalan dan lancar Bapak. Selanjutnya lagi nih Pak Agra, eh, untuk melaksanakan ini, Bapak kapan Bapak ingin melaksanakannya? Segera atau bagaimana? Rencana saya karena ini karena masih di awal tahun ya Pak, tapi rencana saya karena sudah bertemu dengan kondisi siswa selama di awal pembelajaran seperti itu, mungkin akan sesegera mungkin saya melaksanakannya Pak, karena eh, saya takutnya ini berketerusan sehingga memang anaknya nggak selalu mandiri nih Pak di dalam pembelajaran. Makanya kalau bisa secepat mungkin, mungkin dalam waktu sebulan ini akan saya kejarkan bagaimana ada perubahan di antara siswa-siswa tadi Pak. Baik, Pak Agra. Memang segala sesuatu yang baik itu harus segera ya Pak Agra. Iya Pak. Ya, oke lah Pak. Nah, segera saja Bapak laksanakan dan saya akan mendukung Bapak. Kalau ada apa-apa, Bapak jangan sungkan-sungkan datang lagi kepada saya untuk saling berdiskusi, bertukar pikiran agar kita bisa mencapai hal-hal yang baik di sekolah kita ya Pak. Amin. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya nih ya, Pak, atas coaching dari Bapak terhadap situasi yang saya hadapi. Karena memang saya cemas juga nih, Pak, kalau saya seperti ini saya biarkan gitu kan, takutnya kondisi siswanya semakin tidak mandiri dan harus kita bimbing sampai selanjutnya begitu, Pak. Iya Pak, namanya kita makhluk sosial ya Pak, guru pun juga manusia ya Pak ya. Jadi kita Ya, Pak. butuh teman untuk saling berkolaborasi, untuk bertukar pikiran. Baiklah Pak Agra, pokoknya ke depannya Pak Agra jangan sungkan, semoga rencananya berhasil ya Pak. Dan siswa yang Bapak maksud tadi menjadi lebih mandiri dan bisa berprestasi mudah-mudahan ke depannya saat belajar. Oke ya Pak? Amin. Baik, Pak. Maaf ya, Pak ya, saya permisi dulu karena ini sudah hampir jam masuk kelas nih, Pak. Oke Pak, baik Pak silahkan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Pak.